Shalom, Jemaat Bait Kudus. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom juga Jemaat Bait Kudus yang beribadah secara online dimanapun Anda berada. Saya bersyukur bahwa hari ini sekalipun cuaca di luar hujan deras, tetapi saya percaya orang-orang pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, mereka tetap punya langkah spesial untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan saya percaya bulan ini Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online, kita merasakan sesuatu yang beda dari biasanya. Karena di bulan ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus lahir menjadi seorang juru selamat bagi setiap kita, menyingkirkan kita dari segala ketakutan. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan segala yang terbaik Tuhan berikan. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya satu juru selamat yang luar biasa. Amen. Setiap bulan Desember kita selalu diingatkan pada momen-momen bahwa kita punya pribadi yang luar biasa yang selalu ada buat kita. Amen. Baik, semuanya siap memuji Tuhan? Amen. Semuanya siap bersorak-sorai? Bangkit berdiri. Yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah memberikan sukacita melimpah dalam hidup kita. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat menyongsong Natal, selamat menyongsong lahirnya Sang Juru Selamat. Dan kita mau bersorak-sorai lebih lagi karena sukacita yang melimpah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Buat setiap sukacita, damai sejahtera, mari bersama kita katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tuhan mencurahkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya, memberikan kekuatan dari surga. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekali lagi mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Kita imani dan percaya ada satu sukacita melimpah dari Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus. Amin. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Baik kudus, katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, mari sama-sama katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan terus melimpah, damai sejahteranya Dia berikan berlipat kali ganda. Amin. Dari Tuhan tercurah. Hey, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan
Engkau yang diberikan karunia sukacita oleh Tuhan. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kasih tos kanan kiri, katakan aku bersukacita penuh dan aku mau bersorak-sorai haleluya. Karena sukacita itu ada di dalam hatiku. Kusorakan haleluya bagi Yesus sang juru selamat. Karena Yesus adalah kekuatan dahsyat dalam hidupku. Yesus adalah sumber sukacita dalam hidupku. Hey! Dengan satu suara, mari bersama kita nyatakan. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar kami Tuhan. Takkan gentar. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Sumber kekuatanku. Kaulah sumber kuatku. Bahkan saat kau izinkan Tuhan memadang gelapku lewati. Sebab Engkau, amin, amin, amin Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh satu kuasa. Sama-sama yuk, mari kita angkat tangan dan nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama mari kita nyatakan. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar kami melangkah Tuhan. Gentar langkahku. Kau yang angkat tanganku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh. Satu-satunya sumber kekuatan. Sumber kuatku. Amin. Kami saat melewati lembah gelap. Lembah dan gelap. Ku lewati. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Dengan iman ku diselamatkan. Imanku diselamatkan. Oleh kuasa. Mari sama-sama nyanyikan suaramu bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Lebih lagi baik kudus. Mari angkat tangan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa. Kami mau nyatakan. Hey, ku angkat tanganku. Amin. Allah yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Sama-sama mari angkat tangan. Haleluya. Ku angkat tanganku. Boleh tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita. Hey, surga bumi yang menyatakan. Surga bumi yang mengalu-alukan. Amin. Katakan engkau hebat. Yes. Allah yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku,
Sebelum duduk sekali lagi, kasih salam kanan kiri, katakan Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Juru Selamat kita hebat. Betul ya Bapak Ibu ya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita punya Juru Selamat yang luar biasa. Berbahagialah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena tidak semua manusia mendapat kesempatan untuk mempunyai seorang Juru Selamat seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau lebih lagi sore hari ini. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang hebat. Kita mau mengangkat hati kita. Lebih lagi kita mau mengangkat roh kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Dia Sang Juru Selamat. Dia yang telah lahir ke dunia, menebus dosa saudara dan saya, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Mari masuk lebih lagi. Kita bawa hati kita dengan sungguh. Sama-sama satu suara nyatakan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Ini kami yang mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Sang Penghibur, Penghibur, pelindung, berada kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Jemaat Bait Kudus, dengan segenap hatimu nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka karena-Mu Tuhan. Bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Sebab tiada pribadi seperti-Mu Tuhan, seperti yang ada padamu. Dengan sepenuh hati dan iman-Mu, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku mau memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satu-satunya penghibur, satu-satunya pelindung. Puji-Mu Yesus, biarlah kami mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar kedahsyatan
nyanyikan suaramu jemaat. Lebih lagi dari hatimu. Mari bersorak-sorai. Buat juru selamat kita yang dahsyat. Buat pribadi yang luar biasa. Amin. Yes. Mendengar namamu. Ku bersuka sebab Engkau ajaib Tuhan. Dan selamanya Yesus. Amin. Tiada janji hebat, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Lebih lagi kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Lebih lagi kami mau bersorak bagimu Tuhan. Namamu aku bersuka atas perbuatanmu selama-lamanya Tuhan. Sebab tiada janji lebih lagi baik kudus, lebih lagi bagi Tuhan kita yang dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Bagimu Sang Raja. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Sebab janji-Mu ya dan amin dan Engkau Yesus. Ada padamu seperti yang ada padamu. Mari menyembah, mari lebih lagi menyembah, mari terus bersorak, mari terus bernyanyi bagi Yesus penebus, bagi Yesus juru selamat. Mari terus angkat hatimu, mari terus angkat suaramu, sembah puji hormat bagi Dia, Raja segala raja. Sembah dan puji Engkau, sembah dan puji namamu Yesus. Mari lebih lagi, mari terus menyembah, lebih dalam lagi. Ku mau menyembahmu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau terus bawa persembahan penyembahan ini dalam hadirat-Mu. Bila marabaya rabalarabaya 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 oh Yesus. Bila rabaya Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Kami mau terus masuk bersama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis,
Yang tanpa terasa Bapa, kami sudah sampai di bulan terakhir di tahun ini. Kami tidak pernah lepas dari penyertaan-Mu. Kami sedetik pun tidak pernah lepas dari kasih-Mu. Dan malam hari ini, sore hari ini, kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersuka cita. Karena Tuhan kami dahsyat. Karena Tuhan kami hebat. Engkau sang juru selamat kami. Engkau yang telah memberikan hidup yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Inilah penyembahan kami, Yesus. Penyertaan-Mu yang membuat kami tidak pernah takut melewati apapun. Penyertaan-Mu yang memampukan menyanggupkan kami melewati Januari, Februari, bahkan sampai Desember tahun ini, Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau lepaskan tangan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau lepaskan pelukan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau terus pegang erat tangan kami. Engkau yang terus pegang erat hidup kami, Tuhan. Bahkan saat kami bersiap-siap melewati tahun yang baru, Engkau tetap Tuhan yang sama. Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Dan kami mau menyatakan dengan segenap iman kami, kami tidak akan takut melewati tahun ini. Kami tidak akan takut bersiap menempuh tahun yang baru. Sebab ada juru selamat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kiramaya kerata shirerererere, kira Bapak ya kerata shirerere. Ku tidak takut, no Tuhan, sebab Kau besertaku. Sedetik pun ku tidak bimbang. Sebab apa? Sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, selalu menolongku, Tuhan. Satu-satunya Kau batu karangku. Sekali lagi katakan, ku tidak takut, Tuhan. Jemaat baik kudus, imanmu katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku yang meneguhkan dan selalu menolongku. Katakan, Kau Tuhan, Kau batu karangku. Panggil namanya Yesus Tuhan. Dengan imanmu nyatakan, Yesus memegangku. Dengan tangan kanannya Dia memegang erat hidup kita. Yesus memberiku kemenangan, kemuliaan, kejayaan, memegangku. Amin, amin, amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ku tidak takut, sebab kami punya Engkau, Tuhan. Sebab Kau besertaku.
takut, kami tidak akan bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau meneguhkan dan selalu menolong. Dengan segenap iman, Kau batu karangku, panggil namanya dengan segenap hatimu. Yesus, pegang erat hidupku. Yesus, memegangku. Kemenangan Kau berikan, dan Kau memegang hidupku. Yesus, haleluya, amin. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan Yesus memegangku. Rasakan tangannya memegang tanganmu saat ini. Rasakan bagaimana kasihnya memegang hidupmu saat ini. Rasakan betapa selama ini tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita semua. Rasakan sungguh-sungguh. Dengan segenap iman kita rasakan penyertaan Tuhan. Yesus memegangku. Oh, terima kasih Tuhan. Karena Engkau kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau kami mampu. Karena kasih-Mu kami bisa Tuhan. Lebih lagi, Bait Kudus nyatakan, Yesus memegangku. Dia selalu pegang erat keluargamu. Dia selalu pegang erat pekerjaanmu. Dia selalu pegang erat keuanganmu. Dia selalu pegang erat perjalananmu setiap hari. Itulah Tuhan kita. Dan ada satu kemenangan besar sudah Tuhan sediakan di ujung sana. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Thank you Jesus. Yesus memberiku kemenangan besar. Lebih lagi nyatakan kebesarannya. Yesus memegangku. Dia yang selalu pegang erat hidupmu. Kasihnya yang besar, kasihnya yang nyata, kemenangan. Yesus memegangku, lebih lagi Tuhan. Sekali lagi Bait Kudus, nyatakan dengan segenap imanmu, Engkau akan selalu memegangku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lebih dahsyat lagi, mari bersama. Yesus memegangku. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Daniel. Yesus
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemenangan. Dengan imanmu mari katakan sekali lagi. Yesus memeganku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memeganku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Mari sejenak kita bersaat teduh, mengingat kembali segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Apapun yang engkau alami, tetapi faktanya hari ini engkau masih ada dan engkau masih kuat berdiri di hadapan Tuhan. Bukankah itu satu perkara yang dahsyat dan luar biasa di hadapan Tuhan? Karena itu jangan pernah kita berhenti untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sebab itu terus engkau mengasihi Dia. Biarlah engkau terus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dan percayalah, bagian Tuhan yang akan memberkati engkau dan saya. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam surga. Untuk saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama datang beribadah. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tetapi dalam ibadah ini kami rindu terus mengagungkan Engkau. Kami rindu bersama-sama dengan umat-Mu membawa ucapan syukur di hadapan Engkau. Amin. Dan kami mau katakan bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam ibadah kami, di dalam pujian kami Engkau bertahta ya Tuhan. Di dalam pujian kami Engkau bertahta, dalam hal itu Tuhan Engkau hadir bagi kami. Dan kami percaya ketika kami boleh menyembah, memuji Engkau, kekuatan yang dahsyat Engkau alirkan bagi setiap kami, Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga hati kami melimpah dengan sukacita karena Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau belajar akan firman-Mu. Saatnya kami mau bersama-sama duduk diam tenang. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memberikan pengertian pengetahuan bagi kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga ketika firman-Mu kami kerjakan dalam hidup ini Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami menikmati sukacita dan kami menikmati berkat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Dan kami percaya segala kuasa yang bukan daripada Engkau sudah menyingkir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, yang percaya, mari katakan bersama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Tengok dulu kanan kiri, katakan
Selamat Natal, boleh kan? Karena kita sudah masuk Natal, katakan kan gini, selamat Natal ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di bulan Desember. Amin. Kita sudah masuk di bulan Desember, yaitu minggu yang kedua. Ya. Artinya di mana hari-hari ini seluruh gereja-gereja Tuhan mempersiapkan masuk di dalam perayaan Natal. Semuanya mempersiapkan. Komsel apakah sudah mempersiapkan perayaan Natal? Lah itu. Kadangkala kemudian di Komsel juga mulai sibuk lagi. Waduh, otak-atik. Kapan ya Komsel kita Natalan? Wes rasa rame-rame piknik bae. Ya, itu biasanya kan begitu, gitu. Ya enggak masalah, menikmati bersyukur dengan satu hal yang luar biasa, ya. Kemudian bersama-sama di situ memperjalin persatuan dan kesatuan, sehingga ketika Komsel bersama-sama semuanya boleh sehati, kan begitu, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa Desember kita sudah masuki. Ya. Ingat ketika awal masuk di bulan Januari di tahun 2024, saudara, di situ mungkin sampai dengan saat ini banyak sekali apa yang boleh terjadi, betul enggak? Siapa yang merasakan kesusahan duit? Angkat tangan. Ya, wah Pak, semua Pak, banyak kalau berkata seperti itu, ya podo gitu ya. Atau mungkin merasakan sesuatu yang lain, gitu. Mengalami mungkin di tahun-tahun ini keluarga mungkin sudah sesuatu yang terjadi, sesuatu kurang harmonis dan sebagainya. Tetapi saya percaya ketika kita menaruh iman kita di hadapan Tuhan, di Natal kali ini mujizat masih terjadi bagi engkau dan saya. Amin. Katakan kanan kiri, mujizat masih berlaku bagimu. Ya, ayo katakan jangan ragu-ragu. Kemudian sampingnya jawab, yang jelas dong. Nah. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat perkembangan, ya, lihat perkembangan di luar sana, memang hari-hari ini ada kontroversi bahwa kapan Natal itu terjadi. Tetapi juga ada catatan bahwa Natal pertama sudah dilakukan tahun 120-an. Ya, itu sudah dikerjakan perayaan Natal. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Kalau kita merujuk perkara itu, berarti tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang sangat dekat dengan kejadian atau mungkin dengan peristiwa Natal ketika Yesus hadir. Ya. Kemudian muncul lagi, oh Natal itu kan sebenarnya memperingati masalah Dewa Matahari, ya, dan sebagainya. Ada saudara. Tapi hari ini kita berbicara Natal, ya, bahwa faktanya bahwa Natal itu terjadi. Tidak usah buka Alkitab, nanti kita akan jelas bahwa Natal Yesus lahir itu di dunia itu nyata dan terjadi. Amin. Kemudian kalau kita menengok sedikit peristiwa Natal yang sering kita lihat, ya, hari-hari ini mungkin sudah mulai ada di rumah-rumah, sudah mulai pasang pohon Natal, ya. Saudara, pohon Natalnya dari apa, saudara? Dari cemara, pohon cemara Pak, ya. Dari plastik Pak, wah puji Tuhan awet kan begitu ya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, memang ada sebuah cerita bahwa pohon Natal ini dipakai pertama kali muncul pada abad 16. Dipakai menjadi sebuah perayaan, menjadi sebuah peringatan terjadi sesuatu tentang peristiwa Natal yang menggembirakan, saudara. Karena diingat bahwa pohon itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ketahanan yang luar biasa ketika dia ada di musim dingin, khususnya di Eropa. Kalau saat itu di Indonesia, mungkin pohon Natalnya kita ganti dengan pohon pisang. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang melarang? Enggak ada yang melarang. Pohon Natal kan tidak ada dalam Alkitab. Ayo, coba ada yang bisa menemukan tentang pohon Natal di Alkitab? Itu enggak ada, saudara. Enggak ada. Dan kemudian ada lagi mitos di Eropa, suatu ketika ada sebuah kepercayaan
Ya, di satu pohon itu, di situ tempatnya dewa. Sehingga di pohon yang besar itu, saudara, selalu diberikan persembahan. Ini mitos, saudara. Ya. Sehingga suatu ketika di situ banyak orang membawa bukan sekedar persembahan biasa, tetapi juga memberikan persembahan manusia di situ. Kemudian muncullah seorang biara yang tidak setuju melihat perkara itu, kemudian dia mengambil kapak dan kemudian dia menantang dan memotong pohon itu, menumbangkan pohon itu, dan akhirnya pohon itu roboh. Dan dia menunggu apakah dewa itu akan marah sama saya? Kira-kira seperti itu. Dan tidak terjadi apa-apa atas biara itu, dan kemudian di situ muncul sebuah pohon yang saat ini mungkin sering dipakai menjadi pohon Natal atau pohon cemara. Dari situlah ini mitos, saudara, ini mitos, cerita mitos di Eropa. Ya. Kemudian di situ baru kemudian pohon itu dipakai menjadi sebuah rujukan. Oh, ini pertanda sesuatu yang baik dalam memperingati hari-hari tertentu, saudara. Ya. Itu di Eropa. Coba kalau kita menengok ke daerah Timur Tengah atau di Arab atau di Mesir dan sekitarnya, saudara. Pohon palem yang dipakai, saudara. Pohon palem. Ya. Untuk apa? Mereka memperingati dewa matahari juga. Ya. Sama, saudara. Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya. Kalau kita menengok sejarah seperti itu, lalu kenapa Pak kita pakai pohon itu? Tidak masalah, itu hanya sebuah lambang, sebuah peringatan bagi kita. Bagaimana sukacita Natal itu ada dan hidup dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Sehingga kemudian berkembang. Pohon itu yang awalnya hanya dihiasi dengan lilin-lilin, sekarang diganti dengan lampu Natal. Ditambah lagi pernik-pernik yang lain. Kalau zaman dahulu seringnya adalah dipasang mungkin kue-kue yang dari, kalau zaman dulu terkenal kue jahe dan sebagainya. Tapi hari-hari ini banyak dirubah, ganti semuanya. Ya. Ganti bentuk bulat-bulat apa nggak ngerti, seperti bola. Sementing awet, bisa dipakai 5 tahun kan begitu. Saudara. Nanti rampung copoti pasang meneh. Saudara, saya paling jengkel kalau di rumah suruh pasang pohon Natal. Saudara. Gitu. Karena apa? Begitu sudah dipasang nanti mau ngelepas lagi males, mau masukkan lagi males. Saudara. Ya, karena itu saya jarang pasang pohon Natal. Saudara. Ya. Kadang istri duwe pohon Natal atau dipasang, ya pengen masang ora apa-apa. Saya malas, saudara, memang malas, saudara. Ya. Terlepas dari itu, hari ini kita belajar sebuah tema yang berjudul keajaiban Natal. Mari katakan bersama, 2, 3. Keajaiban Natal. Sekali lagi, keajaiban Natal. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yang tidak membawa silakan lihat di layar monitor. Ya. Yesaya 53 ayat yang kedua. 2, 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya tidak sehingga kita menginginkannya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menengok kitab Yesaya adalah kitab yang muncul, yang tentunya penulisnya adalah Yesaya juga. Ya. Kitab ini atau tulisan ini muncul kurang lebih di kurun tahun 700 sampai dengan 680 sebelum Masehi. Ya. Ditulis oleh Yesaya. Kemudian Yesaya ini melakukan panggilannya atau melakukan tugasnya sebagai seorang nabi pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Artinya di situ beberapa raja Yesaya ini melayani, menyampaikan terus berita tentang firman Tuhan. Dan ketika kita boleh membaca atau sudah boleh mencari bahwa Yesaya ini akhirnya meninggal di zaman
pemerintahan seorang raja yang bernama anaknya Hizkia, Manase. Ya. Manase ini berbeda dengan ayahnya Hizkia. Ya. Kalau kita menengok Hizkia di dalam 2 Tawarikh pasal 30 itu, Hizkia ini memberikan sebuah ketetapan mengajak seluruh rakyat Yehuda, bahkan rakyat Israel, kerajaan Israel, untuk datang ke Bait Allah. Untuk apa? Merayakan Paskah. Hizkia ini hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kalau saudara baca nanti, Hizkia ini pun mengalami luput dari serangan Asyur. Ya. Dia mengalami kelepasan dari perkara itu. Ya. Tetapi beda ketika Hizkia memberikan tampuk kepemimpinan kepada Manase. Manase anaknya memerintah, tetapi dikatakan kalau saudara baca, yaitu bagaimana Manase ini hidup jahat di hadapan Tuhan. Ya. Dulu sesuatu yang sudah dibangun oleh bapaknya, kemudian dirombak semuanya. Dulu yang namanya tempat-tempat penyembahan berhala dihancurkan oleh Hizkia, dibangun kembali oleh Manase. Bahkan sampai dia memberikan pengorbanan nyawa anaknya untuk korban persembahan. Itu Manase. Dan yang menjijikkan lagi di hadapan Tuhan adalah dia menaruh patung-patung Baal di rumah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Manase. Sehingga dikatakan Manase hidup jahat di hadapan Tuhan. Dan sampai akhirnya memberikan sebuah keputusan. Karena mungkin, karena Yesaya ini terus menyuarakan suara Tuhan, terus memberikan pertentangan, mengingatkan. Dan akhirnya Manase ini membunuh Yesaya. Caranya bagaimana? Yesaya ini dipenggal, bukan dipenggal saudara, dipotong jadi 2 dengan cara digergaji. Itulah akhir hidup Yesaya, saudara, di tangan Manase. Tetapi hal itu terjadi ketika Yesaya menyampaikan firman Tuhan, seperti yang kita baca kembali Mas, silakan buka. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2, bahwa ketika Yesaya menyampaikan berita-berita ini, saudara, Yesaya mengerti benar kondisi bangsa Yehuda waktu itu. Sebenarnya ingin mengingatkan, sedang menyampaikan sesuatu. Karena apa? Sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ini berbeda saudara. Israel dengan Yehuda itu negara yang berbeda. Ya. Karena negara itu memang semenjak Salomo terpecah jadi 2. Ya. Saudara, ketika itu bangsa Israel sudah mengalami yang namanya invasi dari negara lain. Mereka sudah mengalami yang namanya peperangan, kemudian mereka ditawan. Sementara saat itu Yehuda masih luput dari perkara itu. Ya. Asyur yang saat itu menjadi negara yang super power, sedang mengembangkan kekuasaannya, sedang mengembangkan negaranya. Untuk apa? Mencaplok negara-negara yang bisa dihancurkan. Ya. Karena itu Yesaya menyampaikan perkara ini. Ya, supaya apa? Supaya mereka ingat baik-baik dan percaya kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya Yehuda pun mereka harus diserahkan, ya, untuk ditawan juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Yesaya ini kemudian tergenapi dengan kelahiran Kristus. Yang pertama, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ini berbicara Natal, berbicara kelahiran Kristus. Tetapi yang selanjutnya, ia tidak tampan dan serem anyamudi dan seterusnya bla bla. Ini berbicara tentang bagaimana kematian Kristus. Ketika dia disalib, orang tidak memandang dia. Wajahnya orang pun sudah tidak kenal seperti apa. Karena begitu hancur dan begitu rusaknya. Dan ayat ini sudah tergenapi di dalam kehidupan Kristus yang lahir di dunia. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat tentang kelahiran Kristus, itu sesuatu yang fenomena yang luar biasa. Ya. Hari ini
kita mengenal kalender Masehi. Betul enggak? Ya toh? Jangan-jangan saudara enggak tahu kalender yang saudara pakai itu kalender apa? Ini kalender Jawa, Pak. Yang tahunya pon wage kliwon legi paing. Kalender Jawa. Kalau kalender Jawa kan dinone mung 5 kan begitu, saudara. Ya. Tapi kita hari ini mengenal kalender Masehi yang tentunya diambil Masehi itu dari kata Mesias. Saudara. Kira-kira seperti itu. Ya. Kita akhirnya mengenal, oh ada tahun sebelum Masehi, ada tahun sesudah Masehi atau Masehi yang hari ini kita hidup di dalamnya, kita pakai kalender itu yaitu kalender Masehi. Walaupun ada saudara kita umat muslim yang juga memakai kalender Hijriah. Ya, masih banyak kalender yang lain. Kalender suku Maya yang dulu terkenal, yaitu 2000 atau 2012 saya lupa. Ya, kayaknya 2012 kayaknya, saudara ya. Sehingga dibuatlah film judulnya 2012, di mana dunia mulai hancur semuanya, betul enggak? Ya, itu gambaran, saudara. Tapi faktanya hari ini kita masih hidup. Hari ini kita masih bisa beraktivitas. Amin. Amin. Ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa menentukan kapan dunia ini akan dihancurkan. Semuanya tidak ada yang bisa kecuali Tuhan sendiri. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, menengok perkara ini mungkin inilah yang mungkin jadi pengetahuan kita. Ada sebuah pembatas bagaimana kelahiran Kristus menjadi sebuah fenomena, di situ menjadi sebuah pembatas sejarah yang saat ini terjadi di dunia, yaitu menjadi sebuah pemisah tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Itu akhirnya kita mengenal. Dari perkara ini saudara, dari perkara ini saja Alkitab ditutup, saudara ngerti, oh ternyata Yesus benar-benar lahir di dunia. Nah itu dia saudara. Dari perkara itu loh saudara. Kenapa? Itu dibuat berdasarkan fakta sejarah. Itu dibuat berdasarkan fakta yang ada, kenyataannya untuk menghitung ulang hari-hari yang ada. Ya, dan sampai sekarang kita mempergunakannya. Ya. Saudara, atau mungkin saudara pernah berdiri di suatu tempat titik di mana di situ sebuah perbatasan ada. Saudara mungkin lupa sering lewati, oh dari sana, mungkin Pak Agus dari, kan Sukoharjo ya Pak ya. Masuk tato sudah sampai Solo batasin di toh. Ya, saya tahunya kalau dari sana rumahnya Pak Jayeng itu jalannya itu pembatas. Yang sana Sukoharjo, yang sana masuk Solo. Ya. Ada saudara kita yang rumahnya sangat jauh. Saudara. Kalau sampai gereja itu melewati 2 kabupaten baru sampai kota ada. Saudara. Ya, saudara kita Buhana itu ya tadi pagi saudara, rumahnya kan Boyolali. Kalau harus sampai di sini harus melewati Karanganyar dulu saudara. Ya, lewati batas-batas kota ya. Kita kadang mungkin pernah saudara ada satu tempat, aku sekarang di Solo loh, ini Solo. Oh aku di Sukoharjo. Pernah kadang bercanda seperti itu saudara. Ya kira-kira seperti itulah saudara. Artinya batas-batas itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian Kristus menjadi pembatas ya, yang sehari ini kita boleh nikmati bersama-sama. Ya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menengok apa yang sudah Kristus lakukan, begitu luar biasa, begitu dahsyat dan ajaib. Amin. Bagaimana ketika beliau berkarya di tengah-tengah dunia pada masa itu, apa yang dilakukan semuanya spektakuler, semuanya ajaib, semuanya dahsyat. Bagaimana dia bisa mengubah mujizat yang pertama? Apa mujizat yang pertama? Air jadi teh, ya. Air jadi sekali-sekali di komsel. Biasanya pakai teh toh, berdoa air ini jadi teh Tuhan. Kira-kira berani nggak kita? Berani nggak kira-kira? Ya sekali-sekali tak doa seperti itu ya. Komsel ini aku nggak buat teh kok. Lah apa? Pokoknya ini air tak doakan seperti mujizat di Kana. Engkau yang tak go maju, tak go enteko dituang sudah jadi teh. Kira-kira iya ya saudara, berani nyoba enggak saudara? Ya. Saudara-saudaraku yang saya percaya seperti itu bisa terjadi kalau itu menjadi satu ketentuan dan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau masih bisa saudara buat,
gitu. Di situ masih ada teh, masih ada gula, gampang airnya. Saudara, jangan berpikir yang seperti itu, buat saja. Amin. Ya, mujizat yang pertama, Kristus membuat air menjadi anggur di Kana. Kemudian lanjut lagi, dia bisa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan banyak sekali. Tetapi satu hal yang tidak banyak dia lakukan, ketika Yesus kembali ke tempat asalnya atau ke kampung halamannya di Nazaret. Ketika dia ada di sana, ketika Yesus ada di Nazaret, ternyata di situ ada sesuatu yang tidak bisa Kristus lakukan begitu banyak seperti tempat-tempat yang lain. Ada apa di situ? Ya. Saudara bisa membaca di dalam Markus pasal 6, di dalam Injil Markus pasal 6, Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, intinya adalah bahwa di situ mereka ngerti siapa Yesus. Mungkin ketika kita hidup di zamannya Yesus, mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Kan itu hari-hari ini bersyukur dengan hidupmu, engkau percaya kepada Yesus. Mungkin ketika kita hidup di zamannya Yesus pada waktu itu, atau mungkin kita ada tinggal sekampung dengan Yesus, ketika melihat dia melakukan banyak perkara, ketika mengerti dia mengajar penuh dengan hikmat, tetapi kemudian otaknya berpikir, loh, bukankah Yesus itu tukang kayu? Bukankah ia itu anaknya Maria? Bukankah ia itu saudaranya ini bla 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 bla. Ya. Kemudian mulai berpikir, masuk kita sekampung, kemudian dia berkata seperti ini, kita harus percaya? Kira-kira seperti itu. Ya. Yang akhirnya Tuhan sendiri berkata, ayat yang keempat Bu, mari Bu, silakan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Iya. Ini perkataan Yesus, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Bahkan ketika saudara nanti, saudara kalau mau baca, kalau saudara mau baca di Injil Matius, Injil Lukas, saudara akan menemukan bukan sekedar mereka menolak, tapi mereka mendorong Yesus untuk dijatuhkan atau akhirnya mau dibunuh, saudara. Ya. Kenapa? Penolakan terhadap Yesus. Ya. Mungkin karena dia tahu sejarahnya. Oh, dia kan hidupnya seperti ini. Oh, dia itu kan anaknya seperti ini, anaknya begini, dan hidupnya seperti ini, saudara. Ya. Mungkin kalau kita hidup sejaman waktu itu, kita juga seperti itu. Karena itu saya bersyukur hari ini kalau saya bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena faktanya orang sekampungnya sulit untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Nabi, menghargai dia dan karyanya. Itu faktanya. Dan itu yang terjadi pada masa itu. Ya. Kita kembali ke Yesaya pasal 53 ayat yang kedua tadi. Ya. Di situ kita menemukan sebuah tulisan dalam Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, ada sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan baik-baik. Kalau kita berbicara sebagai tunas, sebagai taruk, itu adalah tunas yang tumbuh dari keturunan Daud dan itu tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Tapi lihat, ada sesuatu mungkin yang lain yang menarik. Tunas yang tumbuh, tanah yang kering, dari tanah kering. Saudara, bukankah ini sesuatu yang saudara pikir sesuatu yang luar biasa? Ya. Tidak gampang tumbuhan itu bisa bertumbuh di tanah yang kering. Saudara. Ya. Kalau kita menengok sedikit tentang kata tanah kering, ya. Kita lihat ayat ini, kita lihat perkara ini.
Tanah yang kering ini bisa melambangkan kehadiran atau melambangkan kehidupan manusia, kondisi manusia. Karena itu dari perkara ini kita belajar beberapa hal. Berbicara tentang tanah yang kering ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, yaitu tidak diharapkan. Ada yang pengen punya tanah di rumah itu tanahnya kering, saudara. Apalagi saudara menjadi seorang petani. Seorang petani tidak mungkin mengharapkan memiliki tanah yang kering untuk bercocok tanam. Tidak mungkin. Pasti harapannya tanahnya subur, tanahnya gembur. Ya, saudara bisa lihat bagaimana perjuangan orang bercocok tanam, petani-petani yang tinggal di Gunung Kidul atau di Wonogiri, di mana mereka menyusun tempat itu padas-padas, disusun demikian rupa, akhirnya di situ ada tanahnya, baru mereka akan melakukan pertanian. Perjuangan yang begitu, tidak mungkin, oh ini padas rapopo tak tanduri. Tidak mungkin saudara. Ya. Sesuatu yang pertama yang kita pelajari di tanah kering ini, sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Saudara, ketika kita menengok kehadiran Kristus di tengah dunia, ketika kita lihat tadi bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan perkara itu bahwa akan muncul sosok pahlawan yang akan membebaskan, yang memberikan kebebasan bagi bangsanya. Dan itu berbicara sosok yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tentunya yang diharapkan adalah sosok seorang pahlawan yang muncul untuk menyelamatkan mereka. Ketika waktu Yesaya menyampaikan berita itu, ketika Yesaya menyampaikan tulisannya itu, di situ sedang terjadi yang namanya invasi dari negara Asyur. Dan ketika ayat itu digenapi dalam kehidupan Yesus, itu juga bangsa Israel sedang mengalami invasi dari negara Roma. Ya, faktanya seperti itu kan? Di situ sedang terjadi penjajahan, yang berkuasa adalah orang-orang Roma di negara itu, di Israel. Ya. Dan mereka sesungguhnya mengharapkan sosok pahlawan yang ayo kita pegang senjata, kita bertempur, kita berperang melawan Roma. Itu yang diharapkan. Tetapi begitu muncul Mesias ini, ternyata yang muncul adalah sosok bayi, sosok anak kecil. Dan itu jauh dari pikiran mereka, dari bangsa itu. Bangsa itu mengerti memang akan adanya Mesias, tahu ya. Tetapi yang muncul sosok bayi Yesus yang lahir, bukan sebagai Yesus yang hadir, bukan sebagai orang dewasa, tetapi sebagai sosok bayi yang mungil, yang masa itu tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan itu tidak diharapkan oleh bangsa itu. Tetapi walaupun seperti itu saudara, ternyata rencana Tuhan itu sungguh sangat baik. Ketika bangsa itu pun tidak mengharapkan kehadiran Yesus. Tetapi lihat, Tuhan bisa pakai orang dari negara lain untuk mengakui kehadirannya. Yaitu orang Majus dari timur. Betul? Betul kan? Tahu kisah ini kan? Saudara. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama. Silakan Bu. Matius pasal 2 ayat pertama. Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Iya, terima kasih. Orang Majus ini bukan orang sembarangan, saudara. Mereka adalah orang yang terpelajar. Mereka mempelajari tentang astronomi. Mereka mempelajari tanda-tanda alam. Begitu muncul bintang yang begitu luar biasa, mereka memahami, mereka mengerti bahwa itu tanda alam dari Sang Pencipta, bahwa lahir seorang raja yang agung, yang luar biasa, dan mereka mengakui dan percaya. Sementara bangsa Israel menolak. Artinya apa? Ini sesuatu yang sudah melewati batas. Tuhan bisa memakai bangsa lain untuk mengakui kehadirannya.
Kira-kira Tuhan ingin mengatakan seperti itu. Ya. Orang Majus ini datang bukan sekedar kalau ditulis di Alkitab kisahnya sebentar. Tetapi mereka melakukan perjalanan bukan sehari 2 hari, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saudara. Ya. Itu perjalanan mereka sangat jauh. Karena waktu itu belum ada expander. Waktu itu belum ada Pajero. Waktu itu belum ada apalagi saudara. Ya, waktu itu hanya masih ada onta, keledai, kuda pun itu jauh berbeda. Khusus mungkin orang-orang tertentu. Ya, saudara. Sehingga perjalanan mereka sangat jauh, sangat lama. Ya, mereka percaya munculnya seorang raja dan mereka mengakui. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini engkau masih mengakui bahwa Kristus itu benar-benar lahir dalam hidupmu? Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Sebagai Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar bayi lagi. Masihkah kita percaya? Masihkah hati kita percaya hari-hari ini? Karena itu mari hari ini jangan engkau menolak Kristus. Teruslah memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena apa? Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Yang kedua, dari tanah yang kering kita belajar apa yang terjadi yang kedua. Yaitu berbicara mujizat. Katakan kan kirimu. Mujizat masih ada. Ya. Amin. Amin. Mujizat masih berlaku dalam hidupku. Katakan bersama 2, 3. Saudara kurang kenceng. Coba saya enggak pakai ini. Mujizat masih berlaku dalam hidupku. Kira-kira seperti itu katakannya. 2, 3. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang percaya, sudah akan terima mujizat. Saudara yang percaya, sudah akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara pengen mujizat? Apa yang saudara inginkan dari mujizat Tuhan? Itu kan pertanyaan. Aku pengen sembuh, berarti mengalami sakit. Saudara. Lihat, beliau ini kan sebagai saksi hidup mengalami mujizat Tuhan, Bapak Gembala kita. Saudara. Faktanya, iya, mengalami mujizat. Saudara. Mengalami kesembuhan Tuhan. Ini mujizat. Tetapi saudara saya ingin katakan, jangan saudara pengen seperti beliaunya. Saudara gak kuat, saudara. Kita gak kuat. Semuanya punya porsinya masing-masing. Oh hari ini aku pengen mujizat. Tuhan ekonomiku dipulihkan, keuanganku dipulihkan. Amin. Ya. Ini kan ujian yang mungkin sering kita alami, yaitu berkaitan dengan ekonomi. Kenapa dulu sekolahnya bukan ekonomi? Harusnya sekolahnya ekonomi. Lah aku IPA, Pak. Aku STM. Kalau ekonomi babar belas orang mudeng. Nah, itu, Saudara. Dulu katanya kalau sekolah ekonomi itu cenderungnya cewek, katanya seperti itu, Saudara. Karena itu saya sekolahnya STM. Ternyata ujian hari demi hari masalahnya ekonomi. Masalahnya ekonomi. Puji Tuhan kalau hari ini saudara masih bisa beli beras, masih bisa beli sesuatu. Amin. Apalagi Natal, orang tua sudah mulai berpikir kapan aku bisa membelikan baju bagi anakku, kan gitu loh. Anak sekolah minggu yang bajunya anyar kadangkala juga sama temennya, waduh lah ya. Saudara, mari kita bersyukur aja dengan kondisi kita. Amin. Saya percaya mujizat masih berlaku di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Matius pasal 1 ayat 18. Mari Bu. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lompat ayat 24 dan ayat yang ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, sampai di situ, terima kasih. Saudara tentunya tahu kisah ini, bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Kalau kita melihat dulu secara logika, ini kan gak mungkin terjadi. Gitu. Namanya orang hamil, itu pasti ada kelakuan yang lain. Ya toh? Atau mungkin kita mengerti hubungan seksualitas antara pria dan wanita sehingga menghasilkan sesuatu atau membuat si wanita itu bisa hamil, saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Maria, ya, dikatakan firman Tuhan pada waktu ia bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada orang satunya yang mengandung dari Kudus selain Maria. Artinya apa? Inilah mujizat Natal yang terjadi dalam kehidupan Maria. Inilah mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengerjakan, dia menerima, dia melakukan dan dia terima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia mengandung dari Roh Kudus. Sesungguhnya ini ingin membuktikan apa, saudara? Bahwa kelahiran Kristus memang sudah dinubuatkan. Ini menggambarkan bagaimana Kristus yang lahir pada waktu itu benar-benar 100% manusia dan juga benar-benar 100% Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu ini harus menggenapi kriteria untuk menjadi penebusan untuk dosa. Harus memenuhi kriteria, yaitu anak domba yang tak bercacat. Dan itu digenapi dalam diri Yesus. Dan itulah mujizat terjadi dalam kehidupan Maria. Sekali lagi, siapa yang rindu mujizat angkat tangan. Ya. Mujizat terbesar sudah alami. Saudara, hari ini engkau percaya kepada Yesus, saya ingin katakan itulah mujizat terbesar dalam hidupmu. Kenapa? Dengan engkau percaya kepada Yesus dengan segenap hati, artinya bahwa engkau ada di dalam rencananya Tuhan, engkau ada dalam kehidupannya Tuhan, engkau ada di dalam progresnya Tuhan, yaitu berbicara keselamatan untuk hidupmu. Dan itulah yang terbesar yang dipikirkan Tuhan atas kehidupan manusia. Sehingga dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan penyelamatan bagi manusia. Dan hari ini engkau percaya kepada Kristus, itulah mujizat terbesar yang terjadi. Sebab untuk percaya kepada Kristus bukan sesuatu yang gampang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Sama seperti Maria, mengalami perkara itu karena karya Roh Kudus terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu selalu undang, selalu ajak Roh Kudus bersama-sama di dalam hidup kita. Itu harus kita lakukan. Sehingga dalam segala perkara kita bisa lakukan sesuatu. Bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, berbicara tanah yang kering. Sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Tanah yang kering, di situ ada tunas yang tumbuh. Bukankah ini sesuatu yang aneh-aneh kalau orang Jawa bilang? Sesuatu yang aneh. Tidak gampang untuk dipahami. Sesungguhnya tunas yang tumbuh di tanah yang kering, itu tumbuhan tanaman itu betul-betul kuat dan betul-betul tahan uji sesungguhnya. Kenapa? Dengan situasi yang tidak enak, dengan kondisi yang tidak baik, masih mampu bertumbuh. Karena itu sesuatu yang tidak gampang dipahami. Saudara, untuk memahami karya Tuhan, itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Hari-hari ini banyak anak Tuhan berkata, Tuhan, bagaimana dengan hidupku hari ini? Tuhan, bagaimana
bukankah aku sudah melayani engkau? Banyak yang mempertanyakan, saudara. Aku sudah melayani, aku sudah berbuat, aku sudah berkorban untuk gereja. Tetapi kenapa hidupku seperti ini? Hari-hari ini banyak yang mempertanyakan. Kenapa? Karena sulit memahami jalannya Tuhan. Karena sulit untuk mengerti karyanya Tuhan. Yang dipikirkan adalah caranya, karyanya, pola pikirnya. Sehingga tidak bisa memahami. Karena itu kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mengerti karyanya Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Ini berbicara tentang Maria dengan malaikat Gabriel, malaikat Jibril kalau saudara kita bilang, berinteraksi. Mari Bu, Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, sampai di situ dulu. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Itu kata Maria. Ya. Sulit memahami. Hei Maria, kira-kira kata malaikat seperti itu, kamu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kamu diberkati, kamu akan bla 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 bla, mengandung dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Maria? Bagaimana hal itu akan mungkin terjadi Tuhan? Karena aku belum bersuami. Memang logikanya begitu. Ketika seorang perempuan hamil harus ada suami atau harus ada laki-laki. Itu logika secara manusia. Tetapi ketika hal itu disampaikan, saya percaya itu pertanyaan yang logis. Tidak mudah, piye carane? Tidak mudah dipahami, saudara. Ini sesuatu yang mungkin tidak gampang bagi Maria untuk memahami karyanya Tuhan. Dan semuanya itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Lihat, kemudian ketika Maria memahami perkara itu, Maria memahami perkara ini dalam Lukas 1 ayat 37. Mari Bu, sampai dengan ayat yang ke-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Next. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, sampai di situ, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengerti kisah ini, kita tahu cerita ini. Tetapi sesuatu yang menarik, ketika Maria mulai merendahkan diri, dia sebagai hamba, dia memahami apa yang akan Tuhan lakukan. Mungkin jalannya sulit dipahami secara nalar manusia. Tetapi Maria mulai merendahkan diri. Mulai belajar memahami, mulai belajar iya. Ingat, perkataan Maria ini bukan sesuatu yang tanpa resiko loh Bapak Ibu. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Ingat apa yang akan terjadi dalam kehidupan Maria, bahwa dia akan mengandung, dia akan hamil, sementara secara sosial dia belum bersuami. Ini resiko pada masa itu, saudara. Bukankah ketika kita hidup di dalam Tuhan, banyak sekali resiko yang harus kita hadapi. Banyak sekali resiko yang harus kita hadapi, mungkin dengan usaha kita. Karena kita anak Tuhan harus berbeda. Sehingga kita harus mengerti caranya Tuhan. Mungkin banyak perkara bisa terjadi yang membuat kita bertanya, Tuhan di mana pertolonganmu? Maria bukan tidak menanggung resiko. Resiko harus siap dia tanggung. Bagaimana jika kedapatan orang mengerti Maria hamil tanpa suami? Itu disebut berzina. Mungkin dia katakan kamu berzina. Apa hukumannya bagi orang Yahudi ketika didapati perempuan berzina? Apa hukumannya saudara? Rajam batu. Itu hukumannya. Ingat ketika Tuhan Yesus menyelamatkan seorang yang kedapatan dibawa kepada Yesus supaya orang Farisi itu mengerti bagaimana Yesus akan menyelesaikan perkara itu. Tuhan yang menulis
tanah. Tidak berkata apa-apa. Siapa yang tidak berdosa silahkan melempar batu pertama kali. Kira-kira seperti tulisannya. Dan mereka manusia mengerti bahwa mereka orang berdosa. Akhirnya undur dari perkara itu. Ya. Sesungguhnya mereka sedang menghakimi seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yang sesungguhnya harus dirajam dengan batu. Itu resiko yang harus dihadapi Maria. Hari-hari ini mungkin resiko kita bukan sampai perkara nyawa. Kita menghadapi hidup kita. Resiko kita mungkin dompet kita kosong. Resiko kita. Atau mungkin resiko kita menjadi seorang Kristen, serius sungguh-sungguh kita dikucilkan di tempat kerja kita. Karena kita harus berlaku jujur, kita harus berlaku baik. Tapi pahamilah caranya Tuhan. Itu engkau akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Itu resiko yang harus kita tanggung. Sama seperti Maria, siap menanggung resiko. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk memahami karyanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang, iya, tidak gampang. Ya, tidak gampang, tetapi saya percaya kita yang mau merendahkan diri, kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus setiap hari, disitulah kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Next. Ya. Mari katakan bersama-sama 2, 3. Masih lemes. Kurang kencang 2, 3. Yes, mujizat Natal masih terjadi. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, hari ini, tahun ini kebutuhanku banyak Tuhan. Apalagi hari-hari ini Natal ini Tuhan, kebutuhanku banyak. Saya percaya kita mampu melewati perkara itu. Kita mampu mengatasi semuanya itu ketika kita mengandalkan Tuhan. Gereja ini pun kebutuhannya banyak, saudara. Karena itu mari kita selalu mendukung, mari kita selalu setia mendukung sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terus dilakukan. Mungkin hari ini engkau berkata, oh Tuhan, hari ini aku butuh yang namanya kesembuhan. Saya percaya mujizat Natal masih terjadi. Dan itu akan dialami bagi kita yang percaya. Saudara, sebenarnya sepele bagian kita adalah hanya percaya. Amin. Bagian kita itu kita percaya. Bagian Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan pikirkan piye caranya Tuhan. Caranya sangat luar biasa, sangat banyak. Saudara, enggak perlu saudara mikir. Caranya Tuhan nanti piye ya memberkati aku. Saudara jangan pernah berpikir yang seperti itu. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Ya. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Tuhan memiliki beberapa cara untuk memulihkan mungkin ekonomimu. Tuhan memiliki beberapa cara, banyak sekali cara untuk memulihkan keluarga kita. Ya. Karena itu bagian kita tetaplah percaya. Kesimpulan, mari kita baca. Silakan pemain musik dan pelayan pujian. Mari kita baca bersama-sama kesimpulan. 2, 3. Alamilah mujizat keajaiban Natal setiap hari dengan selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya dalam segala pergumulan dan tantangan hidup. Solid glory. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kalau kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh ada berdiri di hadapan Engkau. Dan kalau hari ini kami terus percaya, itu mujizat dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang saat ini kami dengar menjadi sebuah pengertian, pengetahuan, bahkan menjadi hikmat bagi kami
untuk kami terus belajar merendahkan diri dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segalanya yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kami. Yang kami tahu, yang kami percaya, mujizat Natal masih ada dalam kehidupan kami. Dan mujizat itu akan kami nikmati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari katakan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi mari katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Dengan iman-Mu curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan penuh percaya mari katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Waktu kami berikan pada hamba-Nya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Coba matanya dibuka. Kelihatan sekali kalau Anda tidak membutuhkan percaya akan mujizat Tuhan. Saya kelihatan sekali. Jadi harus punya iman yang gede, percaya yang besar. Saya sudah ngalami, saudara. Betapa Tuhan itu luar biasa. Memang lewat proses. Lewat apa Bapak Ibu? Proses. Kesembuhan dari mulai Tuhan pulihkan, Tuhan. Tapi saya percaya dari iman kita. Terlebih itu loh, waktu proses itu terjadi harus bisa bersyukur kita dengan segala sesuatu. Harus kita berdamai dengan sakit penyakit kita. Maka disitulah masuk proses. Dan tanpa kita sadari, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak timbul dalam pikiranmu, Tuhan sediakan. Amin.
Tuhan sediakan. Tahu-tahu saja sembuh. Ya. Saya percaya ada mujizat. Amin. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi. Saya mau berdoa bagi saudara. Berikan iman mujizat. Berikan hari ini iman mujizat. Dengan perkataan, ucapan, penuh ucapan syukur umat-Mu Tuhan. Melihat keadaan, melihat situasi, melihat lagi keadaan situasi. Tapi iman kami, percaya kami, pengharapan kami tetap pada Allah yang memberikan kekuatan mujizat demi mujizat. Berikan hari ini mujizat untuk ekonomi mereka, mujizat untuk kesehatan mereka Tuhan, mujizat untuk hal-hal yang kecil mungkin bagi sembarang orang, tetapi kami punya berharap kepadamu. Di Natal tahun ini, selesai Natal, sukacita Natal melimpah atas jemaat GBI Bait Kudus. Betapa baiknya Tuhan itu. Angkat tangan, mengucap syukur. Sudah terima, engkau sudah terima mujizat. Engkau sudah terima mujizat. Terima kasih, kami bersyukur. Jangan bersungut-sungut, jangan ambil lagi permasalahanmu. Serahkan sudah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau pembuat mujizat. Tuhan Engkau pembuat mujizat. Sekali lagi, Tuhan Engkau pembuat mujizat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Daniel, lebih luar biasa di dalam Tuhan. Engkau pakai Ibu Rina, Engkau juga pakai Yosua dan juga Pelangi dan juga anaknya Tiwi. Tuhan Engkau memberkati Rara, Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang diambilkan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kita persiapkan persembahan kita dengan baik. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu kalau hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Bapak, Engkau yang tahu pasti seberapa kemampuan kami, tapi kami memberikan dengan segenap hati kami. Kami memberikan dengan seluruh kerelaan kami, karena kami rindu ambil bagian dalam pelebaran kerajaan surga-Mu. Kami rindu ambil bagian untuk memberitakan kemuliaan-Mu ke seluruh penjuru bumi. Engkau memberkati setiap hati yang tergerak untuk memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan. Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau selalu buat berhasil dan hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk boleh mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat surgawi, hikmat Salomo yang akan Kau berikan pada hamba-Mu ini, sehingga mampu mengelola persembahan ini menjadi beratus-ratus, beribu-ribu lipat kali ganda dan dipergunakan untuk pelebaran sayap kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik, kami siap memberikan yang terindah bagi-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan ini. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,
Mari kita bersama berdoa bagi kotak doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ibadah yang penuh urapan, ibadah yang mengundang hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan sudah nyata atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami lihat masalah persoalan, yang kami lihat kemuliaan-Mu, nyata mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit, yang belum punya rumah, yang segala sesuatu masalah-masalah dalam hidup, Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Kami bersama mengangkat tangan dan mendoakan minyak urapan ini Tuhan. Biarlah minyak urapan ini bekerja dengan luar biasa dahsyatnya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, kuasa roh, kuasa kegelapan yang sedang mengganggu rumah, yang sedang mengganggu pribadi-pribadi, dan ketika diurapi dengan kuasa minyak urapan ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat, sukacita Tuhan, damai dan sejahtera dari Tuhan. Ini hari Natal, jangan takut, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur dengan keadaan situasi kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kebaikan Tuhan kita bisa rasakan semua. Terimalah berkat dalam damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih.